Oke, gimana? Lempar? Oke, silakan tim Muslim. Oke, terima kasih bro. Ini saya menarik nih soal oneness Pentecostalism. Sebenarnya ini pemikiran yang udah lama ya, cuma kayaknya di Indonesia mulai eksisnya nih jos-josnya sekarang ini nih, bahwa ya Allah itu adalah only one Jesus itu sendiri, iya kan? Betul kan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Setiawan, oleh Bro Samuel bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia dengan dinubuatkan sudah ada di PL. Ya walaupun kalau kita tanya orang Yahudi nggak akan setuju gitu kan. Dan itu juga kitab mereka ya, itu ya, bukan kitabnya Kristen ya. Itu kitabnya orang Yahudi gitu secara supremasi yang tingginya. Itu yang pertama. Jika dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia dan Yesus sudah dinubuatkan, berarti Yesus tahu kan konteksnya kan bahwa dirinya akan mati menebus dosa, seperti itu. Berarti pertanyaan saya satu aja, setuju gak kalau saya katakan Yesus itu Tuhannya Bro Samuel ini bunuh diri? Silahkan itu aja. Langsung lempar. Oke, karena sifatnya pertanyaan berarti harus dijawab. Ya. Karena masih ada waktu sisa. Ya. Oke, silakan. Oke, jadi kalau dikatakan kalau Yesus bunuh diri, yang bunuh Yesus bukan Yesus. Nah, yang bunuh Yesus itu adalah tentara Romawi. Tetapi Tuhan di masa depan dia melihat pembunuhan itu dan dia membiarkan itu terjadi. Ya itu konteksnya. Kecuali Yesus ditangkap Romawi terus tiba-tiba pinjam tombak lo dong, gue mau nusuk sendiri nih. Gitu. Itu baru bunuh diri gitu. Itu aja jawaban saya. Silakan. Oke, sebenarnya banyak yang saya mau komentar tapi saya langsung skip dan saya sampai pada pertanyaan saya langsung saja. Apakah kisah tentang bahwa dulu ada 360 berhala ya di sekitar Ka'bah, di mana disisakan satu-satunya batu, satu biji batu, yaitu Hajar Aswad yang saat ini identik dengan batu hitam Hajar Aswad. Apakah kisah ini menurut saudara teman-teman Muslim sekalian sahih atau tidak? Itu aja dulu. Oke, langsung. Udah itu aja. Oke, cukup pertanyaannya. Oke. Silakan Pak Yudi. Oke, silakan. Oke, tahan dulu waktunya. Tahan. Oke. Oke, para silakan pemirsa sekalian, timer sambil menampilkan bisa dimulai. Sudah, mana? Tidak muncul nih. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ya, sejarah Hajar Aswad itu bagaimana dan mengapa dia sampai dimuliakan atau dicintai ataupun dicium ya, itu sudah saya sampaikan tadi dan itu jelas. Nah, dalam literasi Islam kita mempunyai catatan-catatan sejarah yang cukup rinci ya. Bahkan sebelum Islam datang pun itu sudah dicatat ya. Dan kita punya literasi lengkap gitu. Nah, di sini juga disebutkan ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berhenti di Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat ya. Lalu beliau mengecupnya atau menciumnya. Demikian juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat menunaikan ibadah haji, ia berhenti di Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu betul engkau batu yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika Rasulullah tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Ini satu adalah ketaatan terhadap sunnah Nabi. Ya. Ketaatan terhadap sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu mencintai atau mengenang moyangnya, Nabi Ibrahim, dengan batu tadi. Ya. Jadi bukan disembah, ya, itu dicium. Oke, nah sekarang pertanyaan intinya. Saya lihat juga dia tidak pernah bilang menyembah batu. Dia tidak pernah mengatakan menyembah batu atau mengeluarkan statement tentang menyembah batu. Tidak pernah. Saya sudah selidiki, tidak pernah.
Tetapi Dewa Muslim merasa kepanasan dengan berkali-kali maksa bahwa Itu tidak sama dengan menyembah batu. memaksa mengatakan bahwa itu bukan menyembah. Yang bilang menyembah siapa? Mereka udah tersinggung duluan ya. Karena mereka merasa kepanasan duluan, tidak pernah disebutkan menyembah, tapi mereka sendiri merasa. Gitu. Ada 360 berhala ya. Ya. Oh, udah muncul lagi di sini. Sebentar. Ini muncul nggak nih? Nggak muncul ya. Ini di sini saya katakan ya, di sini ada flowchart ya, flowchart mengenai penguasa Ka'bah. Mana? Udah. Nah, ini ya. Bisa teman-teman dari Kristen menyaksikan. Ini ada flowchart penguasa Ka'bah. Nabi Ismail sebagai anak daripada Nabi Ibrahim menguasai Ka'bah, ya. Kemudian ada Nabi bin Ismail, anak dari Nabi Ismail sendiri, ya. Ini ada sejarahnya. Ada kitabnya disebutkan, ada kitab Muruj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jauhar dari Syekh Al-Mas'ud, ya. Ini kitab sejarah. Allah menyebarkan anak Nabi Ismail di Mekah. Nah, kita masuk ke bagaimana ada ajaran pagan, ya. Ada ajaran penyembahan berhala yang masuk mempengaruhi Mekah. Ya. Ini dimulai daripada Amru bin Luhai Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Ya. Nah, ketika itu dia merebut kekuasaan tentang Ka'bah, ya. Pengurusan dari Ka'bah ini direbut oleh Amru bin Luhai Al-Khuzai. Nah, Amru bin Luhai Al-Khuzai inilah awalnya, ya, yang pertama kali membawa tradisi menyembah berhala ke Ka'bah. Ya. Jadi belum ada, dulu itu nggak ada namanya Hajar Aswad disembah, itu nggak ada. Ya. Ini sejarahnya nih. Ya. Bermula dari seringnya dia berobat ke kota Balqa atau Syam, ya. Dia melihat penduduk kota besar itu di sana menyembah patung. Kemudian ia meminta penduduk kota Balqa untuk diberikan sebuah patung besar yang bernama Hubal, ya. Dan diletakkan di Ka'bah. Agar apa? Karena Ka'bah dulu itu sebagai benda ikonik. Itu sering dikunjungin, sering diziarahin lah istilahnya, ya. Ikonik. Nah, itu memancing atau menarik minat daripada orang-orang di luar Mekah, gitu. Nah, disinilah Ka'bah itu diletakkan namanya patung Hubal, besar patung itu. Agar apa? Agar semakin menarik dan semakin ramai untuk dikunjungi orang-orang dari bangsa lain. Ya. Ini kitabnya ada, kitab Tariq Al-Yaqubi dari Syekh Al-Yaqubi. Ya, ini sejarawan, ya. Pencatat sejarah daripada Arab loh ya, bukan Islam, tapi Arab. Ya. Nah, di zamannya Amr bin Luhai inilah penyembahan berhala semakin merajalela. Yang bahkan batu-batu atau tanah-tanah yang ada di sekitar Baitullah atau sekitar Ka'bah itu tidak hanya diagungkan tetapi juga disembah sebagai berhala. Dari sini. Hingga batu hitam yang tadi Hajar Aswad itu pun yang awalnya bukan sebagai penyembahan, ya, sebagai pengenang aja, ini disembah nih, mulai dari sini nih, disembah. Ini ada Islam di sini, belum ada Islam. Ya. Dan itu semakin banyak patung di sekitar Ka'bah. Dan niat mereka, niat tawaf itu yang bukan awalnya itu sebagai ibadah kepada Allah, akhirnya mereka tawaf itu orang-orang yang dari luar Mekah datang ke sana itu tawafnya bukan kepada Ka'bah. Bukan kepada Allah, tapi kepada patung-patung tadi. Itu sejarahnya. Terutama kepada Hubal sebagai patung yang paling besar. Ya. Nah, kemudian ini dikuasai kembali oleh Bani Quraisy, yaitu Qusay bin Kilab. Ya. Di mana Bani Quraisy ini Ka'bah menjadi tujuan ibadah suku-suku Arab dan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk Mekah, sehingga mereka pun rela atau membiarkan bahkan memfasilitasi orang-orang yang datang ke Ka'bah
baik untuk fasilitas air minum, makanan maupun barang-barang yang dibawa oleh mereka. Gitu. Seperti apa? Seperti patung-patung berhala yang dibawa mereka dari luar. Ada yang dari India, dari Persia, dari Yunani. Itu masuk dan itu dibiarkan. Hingga itu terkumpullah menjadi berapa? 360 lebih. Itu sejarahnya. Ya, jadi saya harus menceritakan saya runut supaya apa paham di belakang kenapa ada seperti ini. Nah, dengan 360 berhala inilah yang kemudian muncul anggapan bahwa Islam itu membiarkan satu batu aja, yaitu Hajar Aswad, sedangkan 360 lebihnya dihancurkan. Seakan-akan si batu hitam itu adalah sembahan juga, berhala juga, padahal bukan. Gitu ya. Nah, ini kitabnya namanya Kitab Tarik Ka'bah dari Syekh Ali Husni Al-Karbutli. Ini jelas referensi saya. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke, mau menambahkan? Sebentar. Mau tambahkan dulu belum? Lempar? Oke, lempar. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dari pihak Muslim setuju bahwa dari 360 berhala disisakan satu-satunya yaitu batu Hajar Aswad yang sekarang ini menjadi pusat tradisi bagi kaum ibadah haji? Terima kasih. Agak mendengung. Pertanyaannya adalah, apakah saudara setuju bahwa dari 360 berhala di sekitar Ka'bah hanya disisakan satu-satunya batu, yaitu batu hitam Hajar Aswad yang saat ini menjadi pusat tradisi penyembahan, bukan tradisi penyembahan, artinya tradisi bagi ibadah ritual haji, begitu, dan umroh. Terima kasih. Ya, jadi mencium batu, mencium Hajar Aswad itu tidak mesti, ya. Iya, benar ya. Bahkan Nabi sendiri itu dalam satu hadis itu menyebutkan jika tidak sampai duduk dalam untanya, itu bahkan dengan tongkatnya, menyentuhkan tongkatnya itu dengan kepada Hajar Aswad. Kalau itu dianggap sebagai berhala atau Tuhan, kok kurang ajar banget ini Tuhan diginiin sama Nabi. Iya kan? Itu tapi di tengah-tengah itu saya melihat auranya setan banget. Saya jujur saudara. Karena saya pun menonton dan ada di tempat itu dan saya pun sampai horor gitu loh. Sampai horor. Dan semua yang dia omongin ketika dia ingin membuat statement ataupun bertanya, itu udah penghujatan duluan. Asumsi yang menghujat. Memang niatnya untuk menista. Nah, tetapi ketika saya melihat sangat luar biasa Bapak Setiawan pada saat itu dan juga Bapak Samuel sangat penguasaan diri sekali. Mereka sangat bagus. Nah, ini mungkin bisa dicontoh untuk para pendebat-pendebat, ya. Siapa kalian yang mengaku apologet, apalah yang dengan nama mereka Muslim itu, ini bisa sangat dicontoh, saudara. Inilah penguasaan diri yang bukan cuma hanya penguasaan diri, tetapi juga bahan pun dikuasai. Nah, ketika mereka tidak berhasil untuk membangkitkan amarah dari Bapak Samuel dan Setiawan ketika dihina, diomongin yang bagaimana tentang bagaimana mereka mengatakan kita ajaran, iya kemarin itu apalagi membahasnya tentang yang manakah sebenarnya agama pagan gitu ya, Muslim atau Kristen, ketika mereka menghujat Tuhan itu dan Alkitab yang mengatakan bahwa kita mempersembahkan manusia, ya kan, Tuhan itu bunuh diri, macam-macam ya. Tetapi tidak sedikit pun emosi yang saya dapati dari Bapak Setiawan, Bapak Samuel. Tetapi ketika mereka dibahas tentang Hajar Aswad ya, di situ emosinya sangat luar biasa. Bahkan yang saya sangat heran, ya ada mulai propaganda kan bahwa kalau orang Muslim ke Mekah itu tidak harus mencium Hajar Aswad gitu. Sebagaimana yang kita tahu itu justru harus. Orang ke Mekah itu memang tujuannya memang mencium Hajar Aswad. Jadi ketika saya juga bingung, saya bertanya kepada komunitas di grup ya WhatsApp, justru jadi olok-olokan kita gitu, karena kita sejak kapan gitu, bahwa orang Muslim yang ke Mekah tidak harus mencium Hajar Aswad, ya sejabat itu saudara. Jauh-jauh ke sana, terus untuk melupakan begitu saja keinginan untuk mencium. Nah, itu kan propaganda nggak mungkin, tapi dia bantahan. Ya, jadi
itu hanya sebagai sunnah, dan Nabi, sekali lagi saya mengatakan, Nabi Muhammad SAW itu hanya melakukan untuk mengenang jejak sejarah daripada moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Oke, mau nambahin? Cukup? Oke, lempar lagi. Masih 1 menit 47 detik. Satu menit setengah, silakan. Oke, jadi apakah itu ada kaitannya dengan, karena Ka'bah itu berarti tadi ada flowchart penguasa Ka'bah ya. Di situ paling atas apa Pak? Saya agak minus matanya. Agak cepat Pak, waktu kita mau habis. Paling atas Ismail ya? Ismail. Jadi penguasa Ka'bah Ismail. Bagaimana kalau dengan Quran surat 27 ayat 91 dan mana tuh ya? 106 ayat 3. THR di situ mengambil momen kesempatan dari Quran 27 An-Nahl itu ayat 91 dan Quran 106 ayat 3 di mana dikatakan ada bahwasanya pemilik Ka'bah itu adalah Allah. Ya, bukan Ismail, penguasa atau pemilik. Nah, saking bingungnya saya melihat itu Allah yang pemilik Ka'bah ya, kalau nggak salah. Saya pernah baca. Saya ingat saya di memori saya 27 ayat 91, 106 ayat 3. Nah, kemudian masalah 360 itu disisakan satu-satunya yaitu batu Hajar Aswad. Apakah ada kaitannya dengan Quran surat 38 ayat 5? Mengapa dia menjadikan Tuhan, satu Tuhan saja? Apakah itu kaitannya dengan Tuhan artinya 359 berhala dijadikan satu saja Tuhan? Apakah ada kaitannya seperti itu? Mohon dijelaskan. Cuman itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Bab minta dijelaskan tadi surat 38 ayatnya ke berapa? 5. Oh, ke 5. Oke. Oke, silakan tim Muslim. Ya, di sini sudah jelas sebenarnya ya, sudah jelas. Ya, udah jelas sekali ya pocat saya nih. Dan Hajar Aswad itu bukan berhala, ya. Cuma ada orang-orang yang dari luar itu yang memberhalakan, ya, bukan berhala. Oke, Bukan. sebentar. Mohon untuk para pemirsa, ya, jangan mengganggu perdebatan, ya. Mohon maaf saya tegur, ya. Oke, terima kasih. Ya. Lanjutkan. Kita di audiens, mereka itu emosi sampai begini saudara. Jadi saudara, itu kalau yang tadi audiens ketika mereka emosi ya, itu kami bukan menyembah berhala. Sampai mereka membuat saya kasih tahu. Oke saudara, saya hadir di situ. Yang Kristen itu cuma saya saudara. Dan juga mereka yang berdebat itu. Jadi bayangkan Bapak Samuel dan Bapak Setiawan pada saat itu yang berdebat, lalu saya. Tetapi orang Muslim itu banyak sekali. Mengerumuni. Dan kalian biar saya kasih tahu. Itu semua orang di situ, semua dari orang-orang yang ada YouTube channel di YouTube ini, kalian lihat yang Muslim. Dari Moab Center, itu orang dari pemimpinnya bisa dikatakan presidennya, ya, presiden di apologet Muslim ini, itu juga ada di situ. Itu jenderal-jenderalnya, orang radikalnya, dari Mualaf Channel, dari Moab Center, bahkan orang yang mengaku-ngaku yang selama ini kalian dengar dia kristolog, itu ada di situ. Saya kaget saudara. Yang pernah saya juga bantai di dalam channel saya. Ada di situ saudara. Itu semuanya ada yang di situ ini. Jadi mereka pun ternyata nggak tahu saudara. Saya pun tidak tahu kalau kita itu datang ke lingkungan itu. Dan kalian bisa bayangkan orang sudah statusnya sudah begitu dan datang beramai-ramai. Pertanyaannya, ada apa mereka kok datang ramai-ramai? Ini sebenarnya kalau saya melihat ya Pak, ini kayak shock terapi sebenarnya. Ya kan? Pertama membuat yang para debaters yang lawannya yaitu tandingannya yang orang Kristen itu ciut. Karena mereka nggak ada punya siapapun. Sudah saya sampaikan detail bahkan dengan referensinya, ya. Jadi ajaran itu bukan berhala, Berkali-kali saya katakan bahwa Hajar Aswad itu adalah sebagai
sebuah ikon untuk mengenang, ya, untuk mengenang. Jadi saya katakan mencium itu kenapa? Anggaplah tadi kan Mas Setiawan atau Mas Omel punya orang dikasihi, yang sayangi, ada fotonya, terus dicium. Itu menyembah apa bukan? Bukan. Berarti bukan berhala dong. Iya kan? Sepakat enggak itu? Sepakat. Oke, berarti kita sepakat. Hajar Aswad itu bukan berhala. Beres, clear. Oke? Nah, sekarang kita kembali kepada hebatnya orang Kristen, saudara. Saya luar biasa melihat mereka, saudara. Mereka cuma berdua. Kalau saya tidak ada di situ, itu mereka cuma berdua yang berdebat. Tapi mereka itu sampai puluhan orang, saudara. Sampai puluhan orang. Nah, itu yang saya lihat. Dan yang lebih lucunya adalah ketika mereka memaksakan bahwa yang mereka katakan itu harus kita sepakati. Sepakat ya, gitu. Saya heran itu ya. Itu di menit penguasa Ka'bah itu adalah Allah. Di sini penguasa di sini adalah maksudnya yang mengurus. Yang mengurus, ya. Yang mengurus. Makanya kan di sini disebutkan ada yang mengurus Ka'bah itu, bahkan ada yang memberikan kiswah atau selimut daripada Ka'bah. Kemudian ada yang ngurus air minum, ada yang ngurus masalah pengurusan jamaah, ya kan, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, makanannya. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi itu bukan berarti Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai Ka'bah secara otoritasnya bagi Tuhan, bukan. Terima kasih. Ya. Riwayat Muslim memplesetkan penguasa Ka'bah menjadi pengurus Ka'bah. Itu pemaksaan banget ya, gila itu. Bagaimana tanggapannya Bu Saras? Itu saya udah mau ketawa, gitu. Tapi kan saya nggak mungkin terlalu gimana. Itu kacau banget itu. Aduh, parah banget. Mereka membentuk suatu. Apakah ada hubungannya antara pengurus dengan Iya, jauh banget lah pemilik penguasa dengan pengurus. Ibaratnya gue yang punya, terus kalau pengurus itu gue mempekerjakan orang untuk mengurus. Itu kan beda banget kayak. Saya Sebentar, mau sebentar. Itu azan handphone, laptop atau azan yang ada? Belum azan yang handphone ya? Oke, bisa di-mute dulu. Oke, silakan. Ya. Tadi sudah dijawab oleh rekan saya. Di sini saya ingin menanyakan lebih detail lagi terkait soal Yesus bunuh diri atau tidak bunuh diri, ya, seperti itu. Karena gini, kalau misalkan ada seseorang yang ingin berkorban nyawa, gitu kan, untuk menyelamatkan, maupun alasan substansinya itu menyelamatkan atau bagaimana dan bagaimana, ketika seseorang itu tahu bahwa dirinya akan mati, tapi dia menyerahkan nyawanya, istilah lain apa kalau itu bukan bunuh diri? Silakan. Halo, karena sifatnya pertanyaan, silakan dijawab. Tinggal dikit lagi ya, oke. Tinggal 39 detik. Waduh. Oke, silakan. Enggak, jangan. Jadi bunuh diri, dirinya sendiri yang dia bunuh, tetapi itu tidak dilakukan Yesus. Itu aja sih jawaban saya. Bunuh diri, self kill. Boleh langsung ditanggepin lagi? Boleh, mau ditambahin? Suicide ya, himself killed himself. Oke. Jadi itu tidak dilakukan Yesus, walaupun dia tahu, gitu. Itu aja. Jadi dari kata itu saja udah jelas. Itu aja sih. Oke, boleh saya tanggapin? Boleh. Jadi Oke, gini. sebentar. Masih ada moderator di sini. Oh, silakan Pak moderator. Aduh, lupa, maaf. Kalau nekat, saya berantem sama kartu kuning, ya kan. Jadi ingatkan sekali lagi bahwa ketika ada nggak boleh langsung open mic. Oke, cukup. Oke, lempar, silakan. Oke, jadi gini. Saya mau kasih analogi, simple aja ya. Anggaplah saya misalkan kecewa yang sangat, lalu saya mau membunuh diri. Saya berdiri di depan kereta. Yang membunuh saya siapa? Kereta. Iya kan? Apakah saya dengan berdiri di pintu di rel kereta, lalu saya tertabrak kereta, walaupun yang bunuh saya kereta, tapi saya nggak bisa diartikan itu bunuh diri dong, karena yang bunuh saya kereta. Jadinya kayak gitu analoginya. Apa itu bukan sebuah logical fallacy? Silahkan Bro Samuel. Oke, silakan. Iya, yang bunuh itu kereta, bukan diri kita. Makanya kata bunuh diri. Maksudnya di situ kill himself. He killed by himself, suicide. Itu artinya, etimologinya. Gitu. Jadi kalau ditabrak kereta, walaupun sekalipun lo tahu, gitu, Anda tahu, itu nggak bunuh diri, karena kereta yang membunuh. Tapi Anda membiarkan mati, diri Anda mati karena ditabrak kereta, bukan ditabrak diri sendiri, begitu istilahnya. Thank you. Oke, cukup. Kasih aplaus Bapak Ibu sekalian. Oke.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata waktu tim Kristen sudah habis selama 60 menit. Untuk tim Muslim masih 12 menit 1 detik, maka tetap saya kasih kesempatan kepada tim Muslim, entah itu berhasil memainkan situasi dan suasana itu dan mereka memenangkan itu dengan telak. Ya, saya bukannya apa, tetapi melihat secara netral saja bahwasanya di menit-menit terakhir sebelum waktu habis, Setiawan R itu mampu mengambil suatu momen yang membuat salah satu dari debater Muslim sangat emosi dan kepanasan sehingga dia harus bernada tinggi dan seperti bergetar dengan mata yang agak ya tatapannya mungkin beringas begitu ya kalau di dalam layar saya perhatikan itu ketika ditanyai mengenai batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, itu bagus sekali. Kemudian ada badge juga di sisi kanan lengan para debater Muslim itu menandakan tanda-tanda yang ke arah positif itu. Karena entah ya, saya belum pernah melihat ada badge seperti itu di lengan para debater Muslim dalam setiap acara debat manapun. Kelihatannya saya belum pernah lihat. Itu baru pertama kali. Itu titik mulai yang bagus untuk kedepannya. Karena bisa saling menghormati dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Di perdebatan itu boleh saling pukul di atas mimbar, tapi saling merangkul di bawah mimbar. Begitu. Itu memang bagus dan dilanjutkan. Nah, yang saya salut adalah ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga yang sikapnya di luar ya, semoga saja ya, saya berdoa itu bukan cuma hanya yang dilihat saja oleh publik, tetapi ke belakangnya tidak ada dendam di antara orang Muslim sendiri. Amin. Ya, tetapi dari situ saya bisa melihat bahwa oke, kita bisa berbeda pandangan, bisa berdebat kayak sekeras apapun, ya. Moderator pun konsisten ya, bahwa mereka menjadi orang yang netral, tidak memihak sekalipun itu dari Muslim sendiri yang moderatornya Ustadz juga, saudara.